Alhamdulillah, Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala habibina wa syafi'ina وزخرنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على مهجة البيضاء للطريقة الوادحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فيا معشر المسلمين وجموع المصلين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال عز من قائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Musalla Al-Falah Kajari Hong Kong yang senantiasa diberkahi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa lisan kita, hati kita, zahir kita dan batin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang telah Allah berikan. Mudah-mudahan dari nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan, kita menjadi hamba-hamba yang terus bersyukur, yang senantiasa beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menghidupkan, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga di yaumil akhir nanti kita semua berhak dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal hadirin rahimakumullah. Senantiasa kita meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita di hari yang penuh dengan kemuliaan, Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam, di waktu yang penuh dengan keberkahan dari Allah Jalla wa'ala. Maka kita membuktikan keimanan seraya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena taqwa al-imtisalu bi awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Takwa senantiasa menjalankan perintah Allah Jalla wa'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga meninggalkan segala apa yang diharamkan, dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fis sirri wal alaniyah. Dalam keadaan sendiri maupun berjamaah, senantiasa kita membuktikan keimanan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sebaik-baik bekal di yaumil akhir nanti yang akan bisa menolong kita adalah ketakwaan yang senantiasa kita pupuk, yang senantiasa kita jaga, kita lakukan saat ini. Maka nanti di yaumil hisab, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, takwa yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Rabbul Izzah mengingatkan kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Allah mengatakan, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum, summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un." Allah mengingatkan kita semua, bagaimana kalian umat manusia bisa kufur kepada Allah, bisa lupa kepada Allah, bisa bermaksiat, bisa berbuat zalim di hadapan Allah Jalla wa'ala. Padahal dulunya kita manusia tidak ada, kemudian diadakan, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuntum amwatan fa ahyaakum,
Yang dulu kita tidak pernah ada, kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yumitukum, dan nanti kita juga akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yuhyikum, kemudian nanti kita akan dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali oleh Allah Jalla wa ala. Dan kita semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kehidupan kita. Maka miris ketika ada manusia yang senantiasa lalai dalam ibadahnya, atau bahkan ada manusia yang senantiasa beribadah akan tetapi lalai dengan ibadah yang lainnya. Padahal kita semua senantiasa dihidupkan, diberikan kenikmatan, diberikan segalanya oleh Allah Jalla wa ala. Sehingga Allah ingatkan kita semua bahwasanya tidak lain tidak bukan penciptaan manusia di alam dunia ini adalah senantiasa untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dua makhluk ini senantiasa disandingkan oleh Allah. Al-jin wal ins senantiasa disandingkan di dalam Al-Qur'an, penyebutannya oleh Allah Rabbul Izzah. Bahkan di dalam Ar-Rahman Allah sampai mengingatkan dua makhluk ini. Satu ayat yang diulang-ulang sampai 31 kali Allah ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi wahai dua makhluk Allah? Allah mengatakan rabbikuma. Dua makhluk ini yang senantiasa mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa dua makhluk tersebut? Tadi yang diciptakan oleh Allah. Al-jinnu wal ins. Jin dan manusia yang senantiasa melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan di dalam surah Al-A'raf ayat 179, Allah mengatakan walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lagi-lagi Allah menyebutkan jin dan manusia. Allah mengatakan Allah telah menciptakan yang namanya neraka dan kebanyakan penghuninya adalah jin dan manusia. Kenapa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Punya mata tapi tidak bisa melihat kebesaran Allah. Punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar perintah dan larangan Allah. Punya hati tapi tidak merasakan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am bal hum adall. Bahkan mereka dikatakan lebih hina daripada hewan. Na'udzubillah wal ya'udzubillah. Maka subhanallah, ketika kita senantiasa melakukan ibadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah kita ini bisa merubah diri kita. Ketika kita salat, bayangkan salat ini adalah salat terakhir kita. Bahkan hari Jumat Allah kasih hanya satu kali dalam seminggu. Bisa jadi ini adalah salat Jumat terakhir kita. Allah mengatakan idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ketika kita masuk hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat aturan Allah, mengingat perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari Jumat ini ketika kita sholat Jumat ada yang membekas dalam diri kita. Bisa jadi ini adalah sholat Jumat terakhir kita. Bisa jadi ini adalah sholat terakhir kita. Bisa jadi ini adalah ibadah terakhir kita. Infak, sedekah, bahkan zakat kita. Maka mudah-mudahan ini bisa merubah diri kita. Jangan sampai ketika kita sholat terus tapi lisan kita masih menggibah saudara kita. Masih memfitnah, menjelek-jelekan sahabat tetangga kita, atau bahkan na'udzubillah ketika kita salat, ketika kita baca Quran, ketika kita infak sedekah, akan tetapi masih banyak harta-harta orang lain yang masih kita ambil, kita rampas, yang kita tidak berikan kepada mereka. Na'udzubillah wal ya'udzubillah. Maka jadikan ibadah kita adalah sebagai kebutuhan, bukan sekedar untuk formalitas menggugurkan kewajiban semata,
Tapi bagaimana salat kita? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat kita bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ketika salat kita sesuai dengan perintah Allah, ibadah kita yang lainnya, maka mudah-mudahan senantiasa ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Akan tetapi ketika kita masih melalaikan yang lain, masih suka menyakiti hati saudara kita, maka artinya ibadah kita tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa dekatkan diri kita, memberikan hidayah untuk senantiasa mendekat dengan ibadah-ibadah yang terbaik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qahhar azizul ghaffar. Muqawwirul laila 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli 'ala sayyidina al-mukhtar wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. فقال عز من قائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله قد أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى ما زال قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك والملائكة المقربين اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين في فلسطين وفي روهينيا وفي أيغور وفي نيوزيلاند وفي إندونيسيا وفي بلدان من المسلمين جميعا يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن ما ظهر منها وبطن من بلدنا هذا خاصة إندونيسيا ومن بلدان من المسلمين عامة يا ذا الجلال والإكرام ربنا إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون عظيما يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة